Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal saat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pastor, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, lebih jelas lagi perjalanan Paskah kita. Masa Paskah adalah masa untuk menunggu kedatangan Roh Kudus yang akan menemani kita. Untuk apa? Untuk bertumbuh dalam iman. Maka hari ini, hari Minggu Paskah yang kelima, sabda Allah sangat jelas. Bacaan pertama menggambarkan kehidupan misioner dari seorang rasul, Paulus. Seorang rasul, seorang misionaris tidak akan puas tinggal di suatu tempat. Karena apa? Karena tugas mereka adalah menaburkan dengan memberikan kesaksian tentang kemuliaan Allah. Maka Injil hari ini bicara juga tentang kemuliaan Allah. Kapan Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan dimuliakan dan Allah juga akan dimuliakan di dalam Dia? Kapan Yesus mengatakan itu? Tepat ketika Yesus mengadakan suatu perjamuan perpisahan dengan para murid. Tepat ketika Yudas keluar untuk mengkhianati Yesus, saat itulah Yesus mengatakan anak manusia akan dimuliakan dan Allah akan dimuliakan di dalam Dia. Kita sering mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kadang kita tidak mengerti. Yesus mengatakan dimuliakanlah nama Allah ketika Dia tepat akan menyerahkan dirinya supaya kita selamat. Ketika Dia mau memberikan yang terindah bagi kita, yaitu keselamatan. Maka kita mendoakan dimuliakanlah nama Tuhan ketika kita sudah siap mencintai, memberikan diri kita kepada orang lain. Jangan pernah mencoba-coba mendoakan dimuliakanlah namamu, tetapi kita masih membenci. Tetapi kita tidak memberikan diri kepada orang lain. Tetapi kita masih hidup dalam keegoisan. Jelas, dimuliakanlah namamu, kata Yesus tepat ketika Dia sudah full 100% ingin menyerahkan hidupnya bagi kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus memberikan wasiat kepada kita. Satu-satunya wasiat kepada kita. Kamu akan dikenal sebagai murid-muridku jika engkau hidup saling mengasihi. Itulah identitas satu-satunya
Dikatakan hari ini oleh Injil Yohanes bab 13, identitas kita adalah hidup saling mengasihi. Artinya apa? Jika kita tidak mampu hidup saling mengasihi, identitas kita hilang. Identitas kita hilang. Maka dikatakan selalu umat Katolik menerima kritikan bahwa agama Katolik adalah agama ritus. Benar nggak agama Katolik adalah agama ritus? Tidak benar. Yesus hari ini mengatakan kita tidak diselamatkan hanya semata-mata karena ritus. Tidak. Kita tidak diselamatkan kalau kita setiap hari berlutut di gereja. Tidak. Kalau kita hanya berpegang pada ritus, itu bahaya. Karena apa? Karena manusia sering lupa. Di gereja kita menyanyikan Haleluya, Haleluya. Di luar gereja Alelupa, Alelupa. Maka apa artinya ritus? Ritus itu bisa menyelamatkan jika kita bisa menghidupi ritus itu dengan cinta kasih. Maka dua hal yang dikatakan oleh Yesus hari ini, iman dan kasih. Kita menerima sabda Allah dengan iman, kita menerima tubuh dan darah Kristus dengan iman, kita merayakan ritus dengan iman, tetapi setelah itu apa? Kita menghidupi ritus itu dengan cinta kasih, saling mengasihi satu sama lain. Maka itulah identitas kita sebagai Kristiani. Maka jelas hari ini kita diundang untuk melihat bagaimana dinamika cinta kasih kita satu sama lain. Baik dalam keluarga kita, dengan anak-anak kita, pasangan kita, dengan tetangga-tetangga kita, lingkungan kita, baik dengan semua siapa saja yang kita jumpai setiap hari. Ingat bahwa ini adalah kata-kata wasiat. Kata-kata wasiat selalu disampaikan kepada ahli waris. Maka murid-murid adalah ahli waris. Kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis, semua kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Maka supaya kita tidak kehilangan warisan itu sebagai ahli waris, kita harus menjaga apa yang diwasiatkan kepada kita. Hendaklah kalian saling mengasihi satu sama lain. Maka tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana caranya kita memuliakan Allah? Dengan cara mengampuni, dengan cara mengasihi, dengan cara membantu, menolong yang paling membutuhkan. Itulah cara yang paling tepat untuk memuliakan Allah. Maka setiap hari kita doakan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kita ingat bagaimana kita memuliakan Allah. Siapa yang harus kita ampuni hari ini, siapa yang harus kita bantu hari ini, dengan siapa kita harus hidup semakin dan semakin rukun. Jadi kerajaan Allah adalah kesempatan bagi kita untuk membangun sebuah proses persaudaraan sejati. Itulah kerajaan Allah. Maka mulai sekarang kita membangunnya dengan saling mengasihi satu sama lain. Semoga Tuhan memberkati.